Sigit Auliana Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Ersa Amelia dari kelas 1 CINF dengan NIM 14022500010. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem informasi akuntansi. Presentasi ini akan membahas latar belakang, pengertian, manfaat, komponen, hingga kesimpulan sistem informasi akuntansi. Semoga materi ini dapat menambah wawasan bagi kita bersama. Baik, pada slide ini saya akan membahas latar belakang sistem informasi akuntansi. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, sistem kerja manual yang sebelumnya banyak digunakan, sekarang mulai tergantikan oleh sistem yang terkomputerisasi. Maksud terkomputerisasi di sini adalah proses atau sistem yang mengubah cara kerja dari manual menjadi otomatis menggunakan komputer untuk mengolah data. Mengapa sistem kerja manual sudah tergantikan dengan sistem kerja otomatis? Hal ini terjadi karena perusahaan dituntut untuk mengolah data secara lebih cepat, akurat, dan tepat waktu, sehingga sistem kerja manual tidak digunakan lagi. Sistem informasi akuntansi hadir sebagai solusi untuk membantu organisasi dalam mengolah data keuangan secara efektif serta dapat mendukung pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya, kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, apa ya dampak dari kemajuan teknologi informasi terhadap peralihan metode kerja dari manual ke sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi atau perusahaan? Yang kedua, apa definisi dari sistem informasi akuntansi? Yang ketiga, sebutkan manfaat sistem informasi akuntansi. Dan yang keempat, komponen apa saja yang merupakan bagian penting dari sistem informasi akuntansi? Pada bagian slide ini, saya akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi. Pertama, kita mulai dari pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Syaharman di tahun 2020, sistem informasi akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi yang berfungsi untuk mengolah data keuangan dan transaksi akuntansi. Sistem ini mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna, terutama untuk membantu manajemen dalam menjalankan usaha serta mengambil keputusan bisnis yang tepat. Selanjutnya, menurut Lestari dan kawan-kawan di tahun 2023, sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan. Sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data keuangan. Hasil dari proses tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Di dalamnya terdapat berbagai formulir, prosedur, dan laporan yang disusun secara terstruktur agar pengelolaan informasi keuangan perusahaan dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya, saya akan membahas manfaat sistem informasi akuntansi. Manfaat pertama dari sistem informasi akuntansi adalah mencatat transaksi secara efisien dengan biaya yang minimal. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, proses pencatatan transaksi keuangan menjadi lebih cepat dan rapi dibandingkan pencatatan manual. Hal ini dapat mengurangi kesalahan pencatatan serta menghemat waktu dan biaya operasional perusahaan. Manfaat yang kedua yaitu membantu meningkatkan kualitas dan ketepatan dalam penyajian informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Informasi ini sangat penting bagi manajemen sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan bisnis. Manfaat yang ketiga adalah berperan dalam menjaga dan meningkatkan perlindungan terhadap aset perusahaan melalui pengendalian internal yang baik. Sistem informasi akuntansi dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan, penyalahgunaan aset, maupun kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, keamanan aset perusahaan dapat lebih terjamin. Pada gambar model umum sistem informasi akuntansi, dapat kita lihat bahwa sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan proses. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan alur dari gambar model umum sistem informasi akuntansi.
Pertama, proses dimulai dari sumber data yang berasal dari dua pihak, yaitu sumber data internal dan sumber data eksternal. Sumber data internal berasal dari aktivitas dalam organisasi seperti transaksi penjualan, pembelian, dan penggajian. Sedangkan sumber data eksternal berasal dari pihak luar perusahaan, misalnya pelanggan, pemasok, atau pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan. Selanjutnya, data dari kedua sumber tersebut masuk ke tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, data dicatat dan dikumpulkan agar siap untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Setelah itu, data masuk ke tahap pengolahan data. Pada tahap ini, data diolah dengan bantuan sistem, baik secara manual maupun menggunakan teknologi komputer. Proses pengolahan ini meliputi pengelompokan, perhitungan, dan pencatatan data ke dalam sistem. Dalam proses pengolahan data, sistem juga terhubung dengan database. Database berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang telah diolah agar dapat diakses kembali saat dibutuhkan. Hasil dari pengolahan data tersebut kemudian menghasilkan informasi hasil berupa laporan keuangan dan informasi akuntansi lainnya. Informasi ini selanjutnya disampaikan kepada pihak akhir internal seperti manajemen, serta pihak akhir eksternal seperti investor, kreditur, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, pada model ini juga terdapat umpan balik. Umpan balik berfungsi untuk mengevaluasi hasil informasi yang dihasilkan, sehingga sistem dapat diperbaiki dan disesuaikan agar kinerjanya menjadi lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen sistem informasi akuntansi. Menurut Romney dan Steinbart di tahun 2016 yang dikutip dalam Mary Suhartini dan Iwin Arnova tahun 2020, sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Komponen yang pertama adalah infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur ini meliputi komputer, perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan komunikasi. Infrastruktur teknologi informasi berperan penting dalam mendukung operasional sistem informasi akuntansi agar proses pengolahan data dapat berjalan secara cepat, akurat, dan efisien. Komponen yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terlibat dalam sistem informasi akuntansi harus memiliki keterampilan dan pemahaman terhadap proses akuntansi. Peran sumber daya manusia sangat penting dalam mengelola, mengoperasikan, serta mengawasi pengolahan data keuangan maupun non-keuangan agar informasi yang dihasilkan dapat dipercaya. Kedua komponen ini saling melengkapi. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, proses pengolahan data akan berjalan lambat. Sebaliknya, tanpa sumber daya manusia yang kompeten, sistem yang baik tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan yang signifikan dalam bidang akuntansi, khususnya melalui penerapan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi berperan penting dalam pengelolaan data keuangan secara sistematis, mulai dari proses pencatatan, pengolahan, hingga penyajian informasi. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat, relevan, dan tepat waktu. Informasi tersebut sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan baik untuk perencanaan, pengendalian, maupun evaluasi kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi akuntansi yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi akuntansi. Saya berharap apa yang telah dibahas dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyampaian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.